pengembangan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama dari Pak Bupati langsung terkait dengan perkembangan atau pasca PSBB K3 dan juga rencana persiapan menyusun dalam menghadapi new normal. Kayak Pak Bupati sudah menyampaikan habitus baru. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan bersama-sama dari beliau. Nanti secara teknis akan juga kami sampaikan dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan. Itu kita dengarkan dulu dari Pak Bupati. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Pak Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Pak BW sebagai juru bicara COVID-19 Kabupaten Kepulauan Mentawai, di bidang kebijakan juga Pak Budi, terhadap juga COVID, juru bicara COVID teknisnya. Bapak-bapak, para wartawan yang hadir, kemarin tanggal 7 kita sudah diundang oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur itu melalui Tikton, ya. Dan tadi semua kepala daerah 19 kabupaten hadir semua. Dan sudah banyak arahan-arahan yang Bapak Gubernur sampaikan kepada kita semua untuk memilih, menetapkan atau meminta pandangan-pandangan masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat. Hasilnya, pendek cerita, hasilnya itu adalah mau mengarahkan, Bapak Gubernur mengarahkan untuk masuk di era new normal. Ya, seperti Bapak ketahui, pada tanggal sebelumnya rapat yang tanggal berapa ya? Sudah kita rapat, sudah masuk new normal itu Bukit Tinggi, duluan tinggi. Lalu kemarin ditetapkan dari 18 itu yang sudah masuk new normal semua kecuali Padang dan Mentawai. Ya. Padang mereka minta waktu namanya pra new normal itu 5 hari sampai dengan tanggal 12 ya, sampai tanggal 12. Nah, untuk Mentawai saya minta sampai tanggal 20 dan Bapak Gubernur memberikan kesempatan sampai dengan tanggal 20. Sampai tanggal 20, mulai hari ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 20, itulah jeda kita, waktu kita untuk mempersiapkan betul-betul masuk di era new normal. Kalau saya sebut adalah habitus baru. Habitus baru itu adalah lingkungan, suasana terdistribusi ke pulau lain. Maka di Siberut kita akan bangun satu pusat pengendalian di sana. Di Pulau Bali Utara Selatan kita pusatkan di Sikakap satu pengendalian di sana. Ya, satu pengendalian. Sehingga kalau terjadi COVID, kalau Sipora kita tangani sendiri kan dekasnya. Kalau terjadi COVID di Sikakap, jam 12 malam ada telepon, tinggal kita telepon pusat pengendalian di sana. Pak, tolong ini, tangani dulu, kasih obatnya, kasih obat ini, bisa kita kirim melalui handphone, bisa kita kirim apa. Tapi sudah ada penanganannya secara komprehensif di sana. Bukan hanya penanganan soal kesehatannya, tapi juga penanganan soal sumber daya manusianya.
penanganan soal pendukung-pendukung yang lainnya, penanganan soal bagaimana membangun komunitas, membangun kesadaran bersama tokoh-tokoh masyarakat. Tidak hanya soal kesehatan. Kesehatan itu kita bicara kesehatan, kan banyak hal yang mendukungnya. COVID ini kalau tidak didukung oleh tokoh masyarakat, kalau tidak terlibat gereja, masjid, kalau tidak terlibat tokoh-tokoh agama, nah siapa yang mengkoordinir di tempat sana? Tidak mungkin kita dari sini. Harus ada orang yang dekat di sana untuk mengkoordinirnya supaya terintegrasi satu dengan yang lain. Hal yang sama juga di Siberut. Ya, mungkin tadi usulan teman-teman di Siberut itu kita bagi dua. Mungkin Siberut Utara dan Siberut Barat satu pengendalian, Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya satu pengendalian. Supaya dia lebih efektif. Ya. Ini yang harus kita siapkan dalam waktu 20 hari ini. Ya, kalau soal fasilitas, ya kita pakai aja fasilitas yang ada. Tapi harus ada orangnya dulu. Bagaimana orang ini, orang orang yang saya sebut adalah sub pengendalian di sana, mengkoordinirnya dengan pihak Kapolsek, mengkoordinasikannya dengan puskesmas, mengkoordinasikannya dengan tokoh masyarakat. Orang ini harus ada. Kalau kita tumbuh di sini kayak gini lah sekarang, mungkin kita tua pendek tidak susah, ya. Tapi pertanyaan kita lah, kita aja yang dekat sini sulit, apalagi di sana. Misalkan Pak Lemudi, Kepala Dinas Kesehatan, ya, kita lagi siap sini, tiba-tiba ada telepon di Siberut. Kan tidak mungkin. Nah, tinggal, ya Pak, kan ada tim pengendali kita sana. Tolong koordinasikan kepada pusat. Sudah jalan, sistemnya jalan. Jadi memperingan kerja kita. Karena kita di Kuapian ini, pekerjaan kita kan bukan COVID ini. Kalau kita sudah buka new normal, akan ada pengusaha datang di sini, akan ada tamu-tamu, akan ada apa lagi, akan sibuk kita, sehingga persoalan habitus baru ini berjalan gitu. Kalau kita seperti sekarang, misalnya banyak sekali persoalan-persoalan yang terbengkalai. Kita konsentrasi di COVID ini. Yang lain banyak persoalan yang terbengkalai. Belum saya menjadi steady juga. Ya, banyak juga datang di sini berusaha banyak sekali tugas-tugas saya sebagai bupati untuk ini. Nah, saya coba sekarang mendistribusikan pengendalian itu kepada yang lain-lain. Itu yang paling pokok yang kita bangun, yang kita persiapkan. Kemudian juga soal sumber daya kita, sumber daya tenaga kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memperkuat. Salah satu cara adalah saya mau kerjasama dengan, misalkan saya coba pikir kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNAN. Taat kepada aturan. Nah, itu kita persiapkan. Nah, untuk mencapai itu, untuk menunjukkan itu, kita mau sampai ke desa-desa, ke dusun-dusun, harus ada yang menangani konsep new normal ini. Aturannya, perdanya kami sudah buat. DW sudah selesai, semua perdanya sudah rapi. Persoalannya kan tidak cukup di perda itu kan, harus terimplementasi ke lapangan. Siapa yang mengimplementasikan itu? Masyarakat, kepala desa, kepala dusun. Ini yang harus kita persiapkan. Soal kesehatannya, siapa mengimplementasikannya di sana?
sudah ada puskesmas, polindes, pustu, tapi siapa mengendalikan? Itu dia persoalannya. Ya. Nah inilah dasarnya, maka saya meminta kasih kami waktu sampai tanggal 20. Nah kami akan coba kejar. Jadi perpanjangan PSBB yang kedua kemarin itu, kemarin itu, sebetulnya kita sudah persiapkan baru dalam konteks aturannya, aturan masuk ke new normal. Sekarang kita mempersiapkan sampai tanggal 20 manajemennya, implementasi lapangan, bagaimana kita siapkan. Ketika kita masuk pada eranya lewat tanggal 20 misalnya 21, semuanya sudah siap. Misalkan di pelabuhan kita sini, ya, saya sudah lihat, kita akan turun. Misalkan di pelabuhan, orang turun dari kapal tidak boleh pergi kemana-mana, harus satu lorong dia, satu lorong, satu jalur, sehingga kita bisa cek termokran, bisa cek mana surat WA swabnya. Nah, kalau seperti kondisi sekarang, turun pergi ke sana ke sini, itu tidak akan terjamin itu new normal, akan meledak. Itu yang harus kita. Pasar juga begitu. Kalau betul pasar